Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamatkan. Jumpa lagi bersama saya Begin di ruang tamu Lokus Online. Topik pembahasan kali ini kita akan membicarakan tentang dampak dari kebijakan pemerintah yang telah menutup TikTok Shop. Apa yang dirasakan oleh pelaku usaha, kemudian apa tanggapan dari pemerintah daerah tentang ditutupnya TikTok Shop. Tapi saya mohon maaf karena kali ini kami tim sudah berusaha mendatangkan pelaku usaha baik itu online maupun offline, tapi kebetulan mereka ada halangan sehingga tidak bersedia. Walaupun demikian, tetap di tengah-tengah kita telah hadir dua narasumber yang akan memberikan penjelasan sekaligus memberikan tanggapan atau mungkin pencerahan tentang dunia UMKM yang ada di Kabupaten Garut. Telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Ibu Ratu Ayu Dinar Wira Pertiwi, STME CSD. Beliau adalah Kabid Pengembangan Promosi dari Dinas Perindustrian. Kemudian satu lagi yaitu Kang Yudi Arijadi. Beliau adalah Kabid Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro dari Dinas Koperasi UMKM. Selamat datang Ibu, Bapak di studio Lokus Online. Nah, pertanyaannya kita ke Kang Jadi dulu. Kang, dari segi kacamata birokrasi ini, setelah ditutupnya online TikTok Shop, per Rabu 4 Oktober 2023 jam 17. Ya. Apakah dampaknya itu sudah ada keluhan dari masyarakat yang datang ke Dinas Koperasi UMKM? Mangga. Baik, terima kasih Kang. Jadi kalau tadi disampaikan apakah sudah ada pelaku usaha yang misalnya menyampaikan keluhannya ke dinas kami, nampaknya sampai saat ini belum. Tapi menanggapi isu tersebut, isu TikTok Shop telah ditutup, kami pun berkomunikasi dengan rekan kami yang berperan sebagai pendamping UMKM di lapangan. Jadi untuk menggali, mencari informasi apa sih yang sebenarnya dirasakan saat terjadi momen penutupan TikTok Shop. Jadi yang dapat kami peroleh informasinya, pertama mungkin karena berbagai aktor juga yang terlibat di TikTok Shop itu ya, kalau kita sebutnya. Di TikTok Shop itu pertama ada pelaku UMKM yang berperan sebagai reseller. Nah, kemudian juga ada pelaku UMKM yang bergerak sebagai produsen dan juga menjual langsung produknya di sana. Nah, nampaknya kalau dari rekan-rekan kita pelaku UMKM yang sebagai produsen produk lokal Garut, kemudian dia berjualan di TikTok Shop, itu dampaknya tidak terlalu terasa. Tapi bagi teman-teman yang berperan sebagai seller dan kemudian juga barang komoditasnya, mungkin kalau isunya lain dengan pusat, adalah yang dijual itu barang yang impor, itu memang mereka merasakan dampaknya. Jadi algoritma TikTok Shop ini menurut teman kami itu sangat unik. Jadi apa ya? Si akun itu tiba-tiba secara random oleh TikToknya itu terpilih lah mungkin. Akunnya tiba-tiba jadi gacor kan. Baru buka misalnya akun,
bikin konten, 1 bulan kemudian di For You page-nya itu ketika live ribuan orang nonton. Itu nasib yang menentukan. Nasib yang menentukan. Nah, itu yang uniknya TikTok gitu kan. Kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain berjuang di platform e-commerce yang lain itu kan harus invest dengan ads. Iya. Gitu kan. Nah, TikTok Shop itu uniknya begitu. Akunnya tiba-tiba gacor dan kemudian ketika potensi itu ditangkap untuk melakukan kegiatan transaksional berjualan misalnya, itu akan sangat membantu. Nah, kemudian juga ya mungkin dari sisi lainnya ya karena TikToknya juga memang semacam bakar-bakar uang gitu, jadi mungkin mereka jual itu produk dengan harga yang normal. Tapi ketika kita misalnya konsumen mau membeli, nah TikTok itu memberikan banyak diskon sehingga jatuhlah harganya misalnya sampai 5.000. Gitu. Jadi mungkin satu sisi ada yang memang ketika setelah mendapatkan banyak keuntungan dari kegiatan reseller itu, TikToknya kemudian ditutup, ya mungkin berdampak pula. Kemudian ya yang satu sisi memang tidak terlalu terasa mungkin dampaknya gitu kan. Seperti itu mungkin yang sementara ini. Terima kasih ya. Kemudian beralih ke Ibu Ratu dan Ibu. Ya, Pak. Hasil dari data yang kami dapat itu penyumbang produk domestik regional bruto itu salah satu penyumbang terbesar di Kabupaten Garut itu adalah perdagangan dan industri pengolahan itu sampai 27,04%. Nah, dengan adanya isu ini walaupun bisa disebut kita terlalu prematur kalau bicara masalah dampak dari penutupan TikTok karena belum 1 bulan juga belum kan, masih bisa dihitung hari. Mungkin dari Dinas Industri dan Perdagangan mungkin barangkali sebagai antisipasi atau mungkin sebagai himbauan terhadap para pelaku baik itu di bidang industrinya maupun khusus di bidang perdagangannya, terutama di bidang perdagangan, seperti apa itu Bu? Mangga Bu. Kalau himbauan sih masih belum ada ya Pak ya, karena memang seperti tadi juga ke Dinas Koperasi memang belum ada keluhan dari masyarakat atau apa, tapi kami sudah melakukan beberapa tindakan yang istilahnya untuk ketika terjadi peralihan gitu. Misalnya yang biasanya menggunakan TikTok, kita optimalisasikan marketplace yang lain gitu. Seperti kalau sekarang kan, kalau kemarin TikTok nih yang bakar-bakar uang, sekarang mah Shopee Pak yang lagi bakar-bakar lagi, atau Toko Oren lah kalau bisa disebut brandnya gitu ya. Jadi sekarang kita manfaatkan itu gitu. Kemarin juga kami melaksanakan pelatihan marketing digital di Panembong, jadi bagaimana kita melatih mereka membuat konten yang menarik gitu ya, karena kan kenapa di TikTok itu menarik karena ada live-nya gitu ya, live live kontennya gitu. Nah, sekarang bagaimana kita alihkan itu ke Shopee, karena Shopee juga sekarang ada live-nya dan juga sama ada bakar-bakar uangnya, bahkan sampai 50% gitu mensubsidi si konsumen untuk membeli di ketika live itu, dan itu cukup sering pada jam-jam tertentu, bahkan tengah malam juga ada Pak gitu. Dan itu cukup besar. Iya gitu. Yang kita pikir mungkin ya gitu, ada gaya yang belanjanya gitu ya tengah malam, ternyata banyak Pak itu gitu ya. Nah, itu kita coba mengambil peluang-peluang itu ketika misalnya satu marketplace tutup, kita coba ke marketplace yang lainnya gitu. Nah, itu kemarin kita melaksanakan pelatihan marketing digital. Kebetulan kita punya binaan kan di sentra-sentra gitu. Nah, sentra yang kemarin kita bina adalah sentra kerudung dan juga sentra rajutan Pak gitu. Nah, untuk pelatihannya tersebut apakah memang ditentukan oleh dinas si pesertanya atau siapa saja boleh ikut? Kalau misalkan siapa saja boleh ikut, caranya seperti apa agar bisa ikut pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas? Iya. Kalau kemarin kita bekerja sama dengan Kepala Desa Panembong Pak, yang merupakan sentra rajut dan sentra kerudung gitu. Jadi kita kerjasama, kita mungkin menyampaikan ke kepala desa bahwasanya kriterianya seperti apa.
ya itu tadi mungkin ya memang sudah bergelut di online shop Ya. sebelumnya gitu, terutama pengguna TikTok, karena waktu itu pernah kita melakukan pembinaan dan sebagian besar pengen jadi TikTok afiliator katanya waktu itu, tapi ternyata kan sekarang ternyata TikToknya tutup, makanya kita alihkan. Terus kemudian juga pesertanya yang memang mau gitu Pak, mau untuk dilatih gitu. Dan juga mau untuk mengembangkan skillnya terutama di digital marketing, karena kan nggak semua orang bisa marketing Pak, Iya, betul, gitu betul. ya. Ada yang mungkin tipe orangnya walaupun dia bisa produksi tapi dia tipenya pendiam gitu ya Pak, atau nggak bisa gadget gitu ya, digital gitu. Jadi bisa jualan tapi cuma Iya. bisa ulangan unggul gitu. Iya, nah gitu Pak. Jadi kita sampaikanlah kriteria-kriteria tersebut. Jadi Pak Kades nanti yang kemudian kan mereka yang paling tahu gitu ya Ya, pelaku usaha di daerahnya. Jadi kita harapkan ilmunya tidak berhenti di mereka, tapi mereka bisa menularkan ke yang lainnya gitu. Jadi istilahnya training for trainer gitu Pak. Jadi TFT gitu. Itu program tersebut akan berkelanjutan atau hanya stuck di desa tersebut atau Enggak, akan Pak, pindah ke desa? berkelanjutan. Kita fokus sekarang mungkin tahun ini kita garapannya fokus di sentra-sentra. Ada sentra kerudung kan kita punya, rajutan, sentra tas, sentra bambu gitu. Jadi kita coba fokus di sentra-sentra. Jadi pelatihannya juga kita di sentranya itu. Tidak mendatangkan mereka ke dinas misalnya, tapi kita yang mendatangi mereka. Nah, untuk kategori sentra tersebut seperti apa kan? Sentra kerudung, apakah yang dinamakan sentra industri lah, taruh misalkan sentra kerudung, apakah kriterianya harus sebagian besar masyarakatnya bekerja di kerudung atau memang sudah menjadi ciri khas suatu daerah itu kriterianya untuk menjadi daerah sentra itu seperti apa? Sudah ada ekosistemnya Pak. Oh. Jadi sudah terhubung gitu ya, katakanlah dari yang kayak kerudung udah ada yang kalau kerajutan udah ada jualannya benangnya itu sampai ke produksi rajutannya juga sampai ke pemasaran. Jadi sudah terbentuk ekosistem di situ. Mulai dari bahan baku sampai ke marketingnya Iya, itu sudah ada di iya, satu tempat tersebut. Iya, betul. Gitu. Gitu yang dinamakan sebuah sentra. Sentra. Kemudian kalau misalkan desa ingin mengadakan pelatihan seperti itu, apakah bikin dulu proposal atau Nggak seperti usah apa, Bu? Pak, cukup hubungi aja ke kami gitu. Nanti kami mungkin survei dulu gitu Supaya kelayakannya. kalau sudah seperti memasuki ini. kriteria baru gitu. diagendakan. Iya, Oke. betul. Sementara cukup dulu. Kembali ke Kang Yudi aja nya. Siap. Jadi Pak. Yadi. Yadi Yudi itu sekrada ya. Kang Yadi. Dekat-dekat beda tipis. Tadi masalah UMKM, strategi dari Dinas Koperasi dan UMKM sendiri, apa yang akan dilakukan menghadapi, mungkin sekarang hanya TikTok Shop yang ditutup, besok-besok mungkin saja gitu kan, e-commerce yang lain bisa jadi gitu. Nah, strategi atau langkah yang dilakukan oleh Dinas seperti apa? Baik, tapi sebetulnya Kang tadi siang saya coba cek tuh di App Store. Nampaknya sekarang sudah ada tuh aplikasi Yang TikTok Shop baru. terpisah. Sudah muncul itu nampaknya. Jadi mungkin teman-teman pelaku UMKM yang mau melanjutkan bisnisnya di sana mungkin sekarang bisa. Jadi kan kemarin isunya pemerintah itu melihat harus ada pemisahan saja antara fungsi Media social sosial commerce dengan e-commerce. ya, masalahnya di Iya, karena kan si transaksionalnya TikToknya itu. sendiri kan terdaftarnya izinnya itu Izinnya. tidak e-commerce, tapi dia medsos gitu. Medsos, Tapi ternyata kemudian pas penggunaannya ada di iya. aplikasi TikTok tuh ada TikTok Shop. Nah, itu yang menyalahi gitu. SIM-na motor tapi ada nyupiran mobil gitu. entah gitu, Laras. Jadi Sekarang ketika diteruskan. sudah diurus perizinannya mah ya mangga Oh, gitu. Jadi jangan khawatir sebetulnya. Ya, jadi adapun mungkin strategi ya mungkin kami secara makronya itu dibagi dua, ada mengenai pemberdayaan usaha mikro dan pengembangan usaha mikro. Jadi kebetulan itu diampu oleh dua bidang pengembangan, bidang pemberdayaan. Nah, kalau yang bidang pemberdayaan ini tentu kita tidak hanya fokus di marketing digital. Di pemberdayaan ini kita mencoba mengungkit calon-calon wirausaha baru, misalnya melalui untuk implementasinya berupa pelatihan kewirausahaan ataupun diawali dengan pemetaan dulu. Kemudian juga dilakukan kegiatan inkubasi pra startup gitu kan. Jadi bagaimana si calon wirausaha ini dapat menemukan jalannya nanti ketika menjadi seorang wirausaha. Nah, kemudian kami di bidang pengembangan itu konsennya kepada pelaku usaha mikro yang sudah berjalan kegiatan usahanya di atas 2 tahun. Nah, kita perkuat
dari sisi produksi dan pengolahannya, kemudian dari segi SDM-nya juga, dari segi pemasaran, dan kemudian juga ada sisi digital dan teknologinya. Kita juga masuk ke sana. Atau secara implementatif, ketika misalnya ada pelaku usaha mikro yang bergerak di bidang industri pengolahan makanan, nah karena juga kalau dia nanti mau bermain di e-commerce juga kan harus memiliki legalitas. Dimulai dengan nomor induk berusaha dengan kode KBLI-nya itu 47911 12 13 gitu kan. Jadi kita dorong ke sana. Kemudian juga untuk memberikan jaminan nantinya kepada konsumen kalau produknya misalnya belum memiliki SPP IRT ataupun sertifikasi halal, kita bisa bantu untuk itu. Nah itu yang jadi permasalahan justru banyak UMKM yang enggan gitu kan, enggan untuk mengurus masalah perizinan. Dengan kata lain ribet, harus A, harus B, harus C. Itu sebenarnya seperti apa tuh untuk mendapatkan perizinan itu? Jadi sayang sekali kalau perizinan itu tidak dimanfaatkan karena saat ini pemerintah itu kebijakannya kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan. Sisi kemudahan di perizinan sudah diwujudkan sebetulnya sejak 2019. OSS. Karena adanya OSS itu tadi, pelaku usaha mikro, kecil menengah bisa membuat perizinan itu secara online langsung dan itu gratis, berlakunya seumur hidup dan kemudian juga berlaku di seluruh wilayah negara Indonesia. Nah, berhentinya kapan? Kalau sudah tidak melaksanakan kegiatan usaha atau mungkin pemilik usahanya yang meninggal dunia, seperti itu. Nah, NIB itu sudah gratis dan menjadi gerbang ke aspek legal yang lain. Ketika ingin memperoleh PIRT, sertifikasi halal mulainya dari sana. Nah, itu pembuatan NIB bisa langsung tuh ke websitenya OSS Go ID. Ada panduannya juga di sana bagaimana cara membuat, ataupun misalnya ketika kesulitan kami juga di dinas teknis bisa membantu. Pak. Mendampingi, bisa by call dengan petugas kami juga, ataupun misalnya mau datang langsung ke dinas koperasi, dinas Perindag, ataupun ke DPMPT bisa. Bahkan sekarang komunitas-komunitas juga ya udah komunitas pinter, juga Pak. sudah ada. Gitu kan ada komunitas-komunitas pelaku usaha gitu ya. Udah pada pintar tuh Saling bikinin NIB lah, gitu. halal, PIRT gitu. Nah, indikasinya kan tinggal mau yang aja. awareness ke perizinan itu kami dapat info dari teman di DPMPTSP. Per 31 Desember 2022 jumlah NIB itu di kisaran angka 50.000. 50.000 NIB yang sudah terbit. Dan per 31 Agustus 2023 kemarin sudah naik sekitar 30.000. Lonjakannya kan cukup besar. Ya cukup lumayan sih. Ya, betul. Nah untuk di dunia perdagangan sendiri Bu, khusus di Kabupaten Garut, pertumbuhan ekonomi khusus di bidang perdagangan antara online dengan offline itu menurut pantauan dari Dinas Indag itu lebih pesat mana gitu Bu? Lebih pesat online kayaknya Pak. Tapi ini baru asumsi saya pribadi ya, soalnya memang belum melakukan kajian gitu ya, apakah pertumbuhannya lebih tinggi dari online atau offline. Tapi kalau saya pribadi memandangnya itu sepertinya lebih cepat pertumbuhan online, karena pertumbuhan online itu, perdagangan online itu istilahnya tidak perlu modal yang cukup besar Pak gitu ya. Biasanya cukup punya HP, nggak punya produk juga kan jadi jualan jadi gitu. Tidak usah ngontrak ruko. Betul kayak gitu. Sekarang kan hampir semua orang punya HP gitu ya. Gitu. Jadi istilahnya tidak perlu modal yang besar asal dia bisa memanfaatkan gadgetnya untuk baik itu di marketplace ataupun medsos, baik itu bisa jualan via WA juga kan sekarang udah gampang ya gitu, asal kita punya produknya dan kita bisa cara memasarkannya itu udah jadi gitu ya, kita bisa bertransaksi, artinya kan itu kita sudah menjadi seorang pedagang gitu ya kalau misalnya kita berbicara di perdagangan gitu ya. Dan juga perputarannya juga cukup besar Pak itu dari online itu, walaupun sebetulnya ya kalau kita ini
Jadi baik itu perdagangan baik online maupun perdagangan offline, konvensional. iya gitu ya. Konvensional. Konvensional juga tetap yang namanya kalau promosi itu tetap harus dilaksanakan gitu ya. Dua-duanya saling melengkapi Saling sebetulnya. melengkapi. Salah gitu. satunya Kang Yadi, Ibu Ratu di sini gitu. juga ini adalah sedang promosi. Iya. Sedang- Kita ini Pak sering kerja bareng Pak ini jadi udah kayak gitu. Jadi kan ketika satu yang offline bisa jadi dia pemasok yang Ya. online ataupun yang online juga ikut mempromosikan yang offline. Jadi sebetulnya tinggal itu teh apa ya kayak dua sisi pisau lah gitu ya yang istilah ataupun mata uang gitu yang artinya bisa saling melengkapi gitu. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Simbiosis gitu. mutualisme Iya. itu cek bahasa sekolahnya Iya mau. gitu. Soalnya kan kalau yang namanya kita manusia tetap harus adaptif, pelaku Iya, usaha iya. juga harus adaptif dan kreatif. Jadi sekarang perkembangan zamannya seperti apa ya kita coba adaptif gitu ya dan kemudian mengikuti perkembangan zaman yang akhirnya memang itu akan berpulangnya kepada pengembangan usaha yang kita miliki gitu. Jadi memang kalau saya kemarin ya dapat pencerahan dari salah satu pelaku usaha yang cukup sukses ya di Kabupaten Garut, masih muda gitu tapi sekarang dia udah punya pabrik apa pasta gitu ya saus itu si Kang Rizky Canciman bahwasanya kalau bisa gitu ya setiap pelaku usaha itu kita rubah mindsetnya gitu, jangan hanya menjadi seorang pedagang tapi menjadi seorang pengusaha. Kalau pengusaha itu dia punya target capaian-capaiannya Punya harus visi misi iya kan. gitu. Tina kuliah harus jadi entrepreneur gitu. Betul. Jadi dia Nah, sebenarnya untuk mewujudkan itu upaya dari dinas sendiri seperti apa, Bu? Untuk merubah mindset itu. ya kalau saya kayak kemarin gitu ya pelatihan itu ya termasuk itu Pak yang dirubah. Jadi terkadang pelaku usaha teh suka yang ngarawu kusiku gitu Ya, ya. ya, Jadi ya. dia yang produksi, dia juga ingin memasarkan produknya gitu. Jadi kos tukang bajigurnya, Bu. Iya, Segala punya lira. gitu Pak. Padahal mah gitu ya ketika kita ingin menjadi pengusaha kita harus istilahnya tuh pertama harus mengapresiasi diri kita sendiri. Kita sebagai owner ingin digaji berapa. Itu juga sebuah jadi bikin targetan dan akhirnya kan berpengaruh pada strategi perusahaannya mau seperti apa. Produksi sendiri sebetulnya sudah berat ya bagaimana kita biar produk kita itu tetap diterima pasar, berarti kan kita juga harus bikin desain-desain yang baru gitu yang diterima pasar ataupun yang mengikuti keinginan pasar. Itu juga cukup mengolah apa ya Menguras tenaga, gitu ya, menguras tenaga, pikiran Jadi gitu betul-betul ya. namanya kreativitas dan inovatif itu harus Iya, betul-betul terasa. betul. Jadi jangan hanya dipikirnya tuh dengan menggunakan marketplace kita gitu ya, jadi bisa sukses gitu. Tapi tidak hanya itu gitu. Ya dari hulu kita harus pikirkan gitu. Jadi sisi produksinya, apakah kemasannya, ataupun mungkin dari kualitas produknya, perizinannya gitu ya. Dan nanti di pemasaran itu adalah di hilirnya gitu ya, bagaimana ketika si produknya udah layak jual baru kita pasarkan. Dan kita pemasaran juga jangan hayang dirawu kusiku orang oke nu ngemutan gitu kan ya Pak. Jadinya akan semakin apa namanya semakin berat gitu si usahanya gitu ya ketika semua kita apa namanya semua jalankan sendiri. Mending ya seperti kemarin juga disampaikan ya coba kita kerjasama. Sekarang kan semangatnya itu adalah kolaborasi ya Pak. Gitu misalnya kita ajak mahasiswa yang fresh graduate gitu ya yang mungkin lulusan dari Fakultas Kewirausahaan misalnya kan sekarang kita punya ya. Anu bisa diajak ngopi, Gitu, cukup kopi segelas. gitu. Tapi dia mau bantu bikin konten ataupun operasionalkan marketplace. Nah kemudian ada yang suka jadi kebingungan masyarakat ini kan ada dua dinas itu kan, dinas industri dan perdagangan, ada dinas koperasi dan UMKM. Itu kadang-kadang susah membedakan karena di UMKM ada perdagangannya, di perdagangannya juga ada UMKM. Mana nih Kang Yadi dulu atau Bu Rati dulu? Jadi sebelum menjawab itu Kang, jadi untuk di tadi ya masih mengenai digital marketing atau e-commerce. Jadi ada satu faktor lagi yang berpengaruh, perilaku konsumen. Jadi ketika grafik kata Ibu tadi, grafik penjualan online itu menanjak, ya mungkin itu tidak terlepas dari perilaku konsumen kita. Dalam artian perilaku seperti apa ya? Ya, senang berbelanja online. Mager Pak, generasi sekarang itu mager Pak, males gerak sok. Gitu kan. Enak-enakan sudah diam di rumah, order datang. Perilaku konsumen sangat berpengaruh. Apalagi kemarin pas pandemi ya, Pas hidupnya jadi pandemi, percepatannya terpicunya. luar biasa. Kemudian juga ketika ada diskon-diskon tuh paling seneng konsumen itu kan.
Ya, mengutip satu dari rilisan berita gitu kan, Kabupaten Garut itu berapa ya? Pengguna e-commerce itu sampai 317.000 orang. Dan perputaran uangnya sampai 0,9 triliun, itu luar biasa sebetulnya. Nah, oke lah. Pertanyaan yang berikutnya ya Kang ya. Jadi ada Diskop, ada Disperindak. Disperindak. Jadi kalau kami melihatnya kalau berdasarkan peraturan dulu, kami berpegang kepada PP 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Nah, itu turunannya dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi UMKM usaha mikro kecil menengah, jelas. Jadi bukan usaha maneh kumaha maneh. Jadi kita ambil saja satu sisinya, usaha mikro. Nah, usaha mikro itu di definisi PP tersebut ya, disebutkan bahwa usaha milik pribadi atau perorangan atau badan usaha. Oh maaf ulang ya. Usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak cabang dari usaha yang lebih besar. Nah, badan usaha kita kan seperti ketahui ada CP, ada PT, ada firma seperti itu. Yang kemudian usaha itu dibedakan berdasarkan kriteria modal kerja dan omset. Jadi yang disebut usaha mikro itu yang modal kerjanya dari 0 sampai dengan 1 miliar sampai dengan ada rentangnya. Untuk omset itu dari 0 sampai 2 miliar. Nah, modal kerja itu di luar tanah dan bangunan. Artinya kalau ada pelaku usaha mikro yang dagangan, nah yang dihitungnya itu modal kerjanya seperti etalase, kemudian barang-barang lain, properti di tokonya. Barang yang ada di toko itu yang dihitung. Dihitung dengan diuangkan berapa. Apakah ada di rentang 1M tadi? Kalau iya, maka itu masuk kategori usaha mikro. Maka kemudian kalau saya ketika sampaikan ke teman-teman mengenai UMKM ini, misalnya saya itu punya kegiatan usaha, berjualan barang atau memproduksi barang. Omset saya itu hanya 12 juta per tahun. Berarti kan 1 bulan 1 juta. Akang punya pabrik sepatu misalnya dengan omset 1 tahunnya 1,8 miliar. Nah, itu kan masih dalam lingkup usaha mikro. Usaha mikro karena 0 sampai 2 miliar tadi. Nah, di PP tadi tidak disebutkan jenis usahanya. Namun jenis usaha itu kalau menurut kami secara garis besar dibedakan 3, dikelompokkan. Ada yang di perdagangan, produksi atau industri pengolahan dan jasa. Maka rekan-rekan kita pelaku usaha mikro yang bergerak di bidang perdagangan, di bidang industri pengolahan, kalau kami mendorongnya di segi kelembagaan usaha dan SDM-nya untuk aktivitas kegiatan usaha, produksi dan perdagangannya ada di Disperindak. Gitu. Jadi kami mengurus misalnya bagaimana tadi misalnya harus merubah mindset usaha. Scale Oh ternyata bisnis saya bikin produk nih. Nah maka ibu dari Dinas Perdagangan itu ya Perindak itu yang mengurus bagaimana misalnya produksi itu harus sustain, terstandarisasi dan sebagainya. Nggak ada mau ditambahkan? Ya Pak, mungkin kalau saya karena saya di lingkup perdagangannya tadi, jadi walaupun misalnya UMKM-nya dibina oleh ini Dinas Koperasi dan UMKM, tapi khusus untuk kalau di saya tupoksinya gitu ya, dia membantu untuk bisa memasarkannya gitu loh Pak. Jadi kalau perdagangan itu tidak hanya dia fokus ke industrinya saja, tapi UMKM-nya juga dibantu untuk bisa memasarkan atau didagangkan lah kalau bahasa ininya. Usaha bari dagang. Di perdagangannya gitu kan. Kan ada harus kenaikan skala gitu ya. Scale up. Dari tadi sempat saya sampaikan calon-calon wirausaha itu bagaimana nantinya kita dorong mudah-mudahan bisa menjadi masuk skala industri kecil yang binanya sudah menjadi ranah di Jadi di Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah gitu ya Pak. Jadi untuk yang kalau di kabupaten itu, kalau di sini ini adalah garapannya adalah usaha mikro di Dinas Koperasi dan UKM. Kalau di kami di industri, misalnya di urusan perindustrian itu adalah industri kecilnya gitu Pak. Jadi yang di atas kalau tadi modalnya di atas 1 miliar, kalau omsetnya berapa di atas 2 miliar sampai berapa 15 15 kalau yang kecil itu 2 sampai 15, yang
menengah 15 sampai 50. Iya. Gitu. Nah, lanjut nih ke Kang Yadi lagi nih. Jadi ada hal yang unik menurut saya gitu kan. Dinas Koperasi dan UMKM. Itu kalau melihat perkembangan sekarang gitu kan, khususnya masalah koperasinya gitu. Sejauh mana sinergitas atau harmonisasinya antara UMKM dan koperasi? Karena hampir di beberapa daerah koperasi itu bisa disebut udah mati kutu gitu kan. Untuk membangkitkannya kembali, untuk menjalin keharmonisannya lagi tersebut, dinas nangahiji gitu di lapanganannya itu bisa kumaha Kang Yadi enggak? Ya, jadi kalau menurut data yang ada di kami, jumlah koperasi di Kabupaten Garut itu ada sekitar 1.600 koperasi. Per 2023. Ya, mungkin ya untuk 2 digit belakangnya saya lupa, tapi 600 lebih. Nah, memang karena koperasi itu didirikan berdasarkan semangat gotong royong yang sama, kemudian juga visi misi dari anggotanya yang mendirikan itu menjadi suatu tantangan dan keunikan sendiri. Dan pada ininya mungkin maju mundurnya koperasi itu kembali bagaimana anggota itu berperan masing-masing. Ada di kelembagaannya itu pengawas dan pengurus, kemudian juga ada anggota. Nah, pengawas dan pengurus ini tentu harus bisa menjalankan tugas dan perannya, dan yang penting amanah. Anggota juga demikian. Istilahnya kalau misalnya dalam lingkup koperasi simpan pinjam tuh, misalkan pinjam ke koperasi, dan amanahnya juga tentu harus memenuhi kewajiban. Ketika misalnya kesulitan memenuhi kewajiban, itu akan tentu berdampak pada koperasinya. Mungkin koperasinya karena banyak macet di anggota, gitu kan. Jadi karena koperasi itu berdasarkan kepercayaan. Ada misalnya ada sesuatu yang dijaminkan yang harus nantinya ditebus oleh anggota, karena semangatnya kekeluargaan. Nah, kemudian juga koperasi itu punya anggota yang memiliki kewajiban setiap bulannya untuk iuran. Ada simpanan anggota. Ada simpanan wajib. Nah, itu yang harus. Di Garut ini koperasi yang bergerak di simpan pinjam itu hampir 90%. 90% lebih. Nah, kami Itu sangat ingin gitu. Bahkan dari pusat sendiri Pak Menteri mendorong untuk lebih banyak bertumbuh koperasi di sektor real. Nah, artinya Tadi kenapa nih koperasi dan UMKM-nya berbeda. Nah, kalau di koperasi sektoril itu koperasinya beranggotakan para pelaku usaha. Nah, nanti mereka bisa bikin unit bisnis, misalnya koperasi yang bergerak di jasa boga misalnya. Nah, para anggotanya itu nanti mengerjakan makanan, minuman yang nantinya diproduksi di bawah bendera koperasi seperti itu. Kemudian juga koperasi didorong untuk menjadi koperasi modern gitu kan. Karena kita juga perlu istilahnya melibatkan lebih banyak anak-anak muda untuk mau berkoperasi. Kalau misalnya saat ini banyak yang menjadi pengurus koperasi itu mungkin sudah pada sepuh gitu kan, kita perlu regenerasi, perlu anak-anak muda yang punya ide-ide brilian mengembangkan koperasi. Nah, koperasi modern itu di 3 pilar, yang memiliki 3 pilar, diantaranya ada modernisasi di kelembagaan, kemudian di keuangan dan di bisnisnya. Itu masuk juga tuh digitalisasi sebetulnya di sana. Nah, jadi mungkin secara kesimpulannya maju mundurnya itu koperasi sangat tergantung pada anggotanya. Jadi kuncinya itu di anggota. Betul, seperti itu. Oke. Tadi harmonisasi di koperasi dan UMKM. Di Ibu juga ada nih. Industri dan perdagangan gitu kan. Jadi Itu udah jelas, Pak. kan? Industri. Kalau bicara industri jelas Kak. Ibu nanti kan merubah pola pikir dari seorang kuli menjadi seorang entrepreneur kan. Jadi seorang pengusaha. Kemudian di sisi lain di perdagangannya gitunya. Jadi orang Sunda memperdagangannya gitu. Di perdagangannya seolah-olah mindsetnya itu karena perdagangannya ingin maju lebih cenderung ke masyarakat kudu konsumtif aya nama gitu ngemedagan udah ragal Pak. Gimana Bu menanggapi hal itu Bu? Kalau kayaknya nggak begitu Pak. Kalau saya di dinas ya Pak ya, jadi perindustrian terutama dengan bidang saya Iya, Pak, ya, di promosi itu sangat terkait sendiri. Iya, iya, Jadi iya.
di bidang perindustrian itu ada dua bagian kalau di kami. Yang pertama adalah pengembangan sumber daya industrinya, di situ ada pelatihan, kemudian sertifikasi gitu ya. Terus yang keduanya itu adalah bidang sarana prasarana industri yang membantu misalnya kayak fasilitasi mesin gitu Pak, kemudian pengembangan sentra dan sebagainya. Nah kan di sana tuh akan dihasilkan lah produk-produk ya Pak ya. Itu dari sana itu baik dari hasil pembinaan mungkinnya nanti dihasilkan produk yang intinya mah walaupun dan juga prasarana industri itu lah dihasilkan produk yang lebih berkualitas lah, lebih berdaya saing gitu ya. Baik itu dari sisi kualitas produknya, dari sisi legalitas produk, kemasan, kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Nah dari situ ketika seperti tadi yang saya sudah sampaikan, ketika dari bidang industri yang menangani industri ini adalah dia sudah layak jual gitu, saya bantu pemasarannya baik untuk pemasaran dalam negeri maupun pemasaran luar negeri, dan itu teh secara dengan berbagai saluran-saluran pemasaran gitu, baik itu kerjasama dengan marketplace, saya juga coba bantu bikinkan semacam website untuk dia bisa berjualan gitu, kemudian juga ada diajak ke pameran-pameran baik dalam negeri maupun luar negeri gitu. Jadi intinya sangat terkait gitu antara bidang industri dan juga perdagangan. Nah di perdagangan sendiri juga ada bidang-bidang, ada 3 bidang Pak, selain bidang promosi dan kerjasama perdagangan itu ada bidang pasar yang khusus menangani masalah pasar gitu ya. Kemudian ada bidang perdagangan. Nah untuk bidang perdagangan ini juga cukup kompleks Pak gitu ya, jadi dia tidak hanya sekarang itu malah fokusnya itu tersitanya itu ke ngurusin LPG Pak gitu ya, kemudian kalau kemarin waktu dulu ramai minyak mahal gitu, jadi lebih ke sana gitu. Jadi perdagangannya memang lebih ke namanya memperlancar distribusi terutama untuk bahan pokok dan bahan penting gitu. Betul gitu. Kemudian dari penonton, soalnya ada penonton ini teh. Nanya naon deh, kan karena yang teh asal juga nanya. Karena ya menarik nih ya. Konten ini kita harapkan memang benar-benar bermanfaat untuk Ibu Ratu Ayu ya, dari Disperindak. Ibu, kita mengetahui bahwa Jawa Barat itu kaya akan SDA ya, sumber daya alam. Betul. Dan Garut salah satunya. Tapi saya belum dengar nih Bu, di Garut itu belum ada pengembangan sentra industri tanaman hias. Oh iya. Yang mana kita selama ini melihat hanya di Lembang, yang terkenal. Yang kedua, di internet kita sering melihat bahwa bisnis tanaman hias itu sampai go internasional. Nah, ada nggak langkah-langkah dari Disperindak Garut untuk membantu petani-petani terutama tanaman hias untuk maju, terus kemudian ada nggak atau bisa nggak ikut pelatihan digital seperti tadi? Boleh. Nah, jadi emang baik saudara teh ngasih pernah Intinya mah yang jelas Pak, kami sangat terbuka gitu ya Pak ya, ketika memang ada potensi masyarakat yang ingin lebih di scale up gitu ya, yang lebih ingin dikembangkan, baik itu potensinya secara individu pelaku usaha maupun sentra tadi seperti yang Bapak sampaikan. Nanti boleh Pak kita sharing ya gitu bagaimana, soalnya saya juga terus terang saya masih baru Pak di Dinas Perindustrian, saya nggak ada background sama sekali tentang industri maupun tentang perdagangan. Hanya waktu sebelum saya di Dinas Perindustrian itu saya bekerja di Bapeda, saya tugasnya dulu di Bapeda. Jadi dan juga di bidang ekonomi, jadi cukup tahu, tapi tidak secara dalam, secara detail seperti Pak Yadi. Pak Yadi mah kayaknya besar di gitu. Tapi nanti coba bisa kita ini apa ya komunikasi lebih lanjut gitu ya, misalnya sentranya nanti di mana, nanti saya coba survei gitu ya, kemudian nanti juga kita coba diskusi pola-pola pengembangannya nanti seperti apa. Karena salah satu contoh yang ini Ibu bisa lihat semua, kita ingin menjadi salah satu sentra tanaman hias terbesar di Garut. Iya, siap. Mudah-mudahan bisa sharing ya. Iya, nanti mungkin juga kita bisa kolaborasi dengan Dinas Pertanian juga Pak gitu. Terima kasih untuk sementara. Ada Alman nih coba. Kang Aman, nah. Dari saya Bu ya. Ya, mangga. Kalau Kang Aman di mana? Di Limbang. Ini ada warganet nih yang nanya nih. Oh gitu. Oh ini live? Enggak. Oh. Ada titipan. Oh gitu. Cuma saya menyampaikan. Iya.
langkah apa nih? Tadi kan bilang pelatihan. Nanti langkah apa untuk membantu pelaku usaha? Apakah hanya pelatihan? Setelah itu selesai, gimana? Apa ada pengawasan atau Kamu jeung dibere modal gitu. Modal mah kadieu. Modal mah sudah ada kur. Hiji-hiji lah kakemanya. Hiji-hiji Nah, kalau kayak beratu lah. setelah pasca pelatihan itu contohnya kemarin aja ya Pak, kami di sentra kerudung sama rajutan itu kami kami kerjasama Pak dengan Info Garut untuk mempromosikan juga produk-produk dari itu. Jadi tapi kan kerjasama dengan Info Garutnya nerimanya udah jadi gitu kan ya Pak ya. Nah jadi kita melakukan pendampingan bagaimana kita mulai dari bagaimana mereka bisa membuat fotonya yang jadi bagus, foto produknya, kemudian sampai kita juga bantu dampingin untuk membuat kontennya gitu. Tapi selain itu juga kita punya program-program yang lain yang memang produknya ataupun si pelaku usahanya memenuhi kriteria gitu ya untuk bisa mendapatkan program-program yang lain. Yang pertama kita juga ada bikin semacam toko online Pak. Jadi kan kalau dikatakanlah di marketplace baik itu yang hijau maupun yang orange, ketika konsumen search misalnya mau pengen produk apa gitu ya, kita selalu ditampilkan juga produk-produk sejenis, padahal itu saingan kita gitu ya, bukan produk kita. Pernah mengalami bapak-bapak masuk belanja di online. Jadi kan soalnya kita gitu ya Pak ya, gitu ketika kita ditampilkan produk saingan kita gitu ya, gitu kan selalu diadukan, bahkan bisa jadi produk saingan kita itu dengan produk yang hampir sama dengan harga yang lebih murah, pasti konsumen milih yang mana? Pasti milih yang agak lebih murah. Jadi misalnya ngebebet ya ongkos yang ditampilkan kita gitu, tapi di handapna gitu ada pelaku usaha yang lain. Kurang sana memurah sebeh gitu. Nah, berarti selain pelatihan nanti ada? Ada. Nah, di toko online itu adalah toko milik Bapak Ibu sendiri gitu. Jadi dia tidak akan menampilkan produk-produk lainnya. Contohnya ya, misalnya ketika kita buka IG, kita buka Facebook kan suka ada ads gini kan Pak ya. Nanti itu ketika kita misalnya tertarik dengan produknya, kemudian kita klik, nanti akan terhubunglah dengan website. Nah, kita menyediakan website itu gitu. Link itu ya. Iya, gitu. Kemudian itu yang kedua, terus kita juga selain itu ya itu tadi Pak, kita juga ada pameran-pameran. Jadi ketika ada produknya yang bagus, kita ajak ke pameran-pameran. Nah, ada lagi nih Bu. Tadi kan dibilang bahwa online itu lebih menguntungkan ya saat ini. Cuman dari sini ada yang menanya nih, usaha masyarakat kan lebih menguntungkan dari online sisinya. Nah, sekarang yang menjadi pembangunan dengan pasar-pasar di Kabupaten Garut itu akan terbengkalai atau gimana itu? Saya tidak menyebutkan lebih menguntungkan ya Pak, tadi pertanyaannya lebih cepat mana pertanyaannya gitu. Jadi saya jawab yang lebih cepat online karena dia tidak memerlukan banyak modal lah kasarnya ya. Cuman kita dengan cukup HP kita punya produk gitu ya. Beda dengan offline harus nyediain tokonya, harus nyediain etalasenya, kadang juga harus nyewa pegawainya dan sebagainya. Jadi secara pertumbuhan dan juga disampaikan sampai berapa ratus ribu, 300.000 ya. 311.000 penduduk Garut yang terlibat di platform pengguna e-commerce. Tapi mungkin itu juga terbagi, kita juga mungkin secara konsumen juga Bu, karena install aplikasi. Ada juga teman kita betul. Nah, 311.000. kalau untuk pasar-pasar sendiri, kenapa kita tetap merevitalisasi pasar gitu ya, agar memang konsumen tetap mau datang ke pasar, Pak. Karena pasarnya misalnya kurang representatif gitu ya, misalnya becek gitu ya, kalau hujan gitu, ABG jadi alim ke pasar dengan konsumen tukang sayur gitu. Semoga revitalisasi pasar tersebut itu kan bagus segala rupanya gitu kan, mulai awal dari pembangunannya sampai penggunaannya bagus gitu kan. Itu tugas kita bersama ya Pak ya, untuk juga membantu jika pasar mana memeliharanya. Saudara di mana? Pasar Limbangan. Satu lagi nih Bu. Aduh, lain juga acara curhat wae ya tuh ya. Bisa ya itu kata rasanya. Ada kan salah satu UMKM Iya. yang pernah diajak keluar negeri terus dibantu untuk pemasarannya. Banyak Pak. Banyak Pak, alhamdulillah. Jadi iya betul, kemarin kita itu bantu pemasarannya. Kalau tahun kemarin itu kulit Pak, kulit, kemudian akar wangi, kopi, iya Pak sudah. Terus bahkan terakhir bahkan ini juga terakhir itu ke Jepang Pak.
Iya, kemarin ke Yang Jepang. kemarin itu ya apa? Jadi udah ada ke Jepang, ke Rusia, Kayak makan kemudian aset ke tanaman hias Eropa. itu. Iya, Iya dong, harus gitu. keliling dia. Iya, gitu. Nah, nanti satu lagi untuk Kang Jadi. Kang Yadi. Setiap tahun kan Dinas Koperasi itu tentunya ada pemberdayaan UMKM. Sejauh mana nih keberhasilannya, Pak? Nah, jadi kalau kami secara apa ya, kewajiban untuk membina itu kami ditargetkan sebanyak 1.000 pelaku usaha mikro per tahun untuk bisa terbina. Nah, 1.000 itu mungkin diintervensi dari berbagai kegiatan, mau di bidang pemberdayaan, ataupun di bidang pengembangan seperti itu. Nah, kemudian juga kami tidak cukup di situ, kami melakukan penyemberluaran. Misalnya bekerja sama dengan pihak akademisi atau institusi pendidikan tinggi, ataupun misalnya kemarin kebetulan saja ada NGO yang datang ke kami dari Mercy Corps. Jadi dia punya program Stripe dengan strateginya, diantaranya ada 3. Ini yang pertama Go Digital, Get Capital, dan kemudian juga seperti ekosistem. Mereka juga ingin membantu menumbuhkan profit pelaku usaha. Tentu karena kita memang konteksnya harus kolaboratif, dan kolaborasi ini ternyata kalau dibuka di pembukaan Undang-Undang 20 2008 tentang UMKM itu merupakan upaya bersama antara pemerintah, antara daerah, dan dunia usaha. Sekarang kalau di modern dikenalnya dengan kolaborasi PKL gitu. Dan salah satu entitasnya media yang punya peran. Iya. Kita coba konsepkan di kolaborasi Pentahelix itu dengan triple C, Connect, Collaborate, Commerce. Jadi saling menghubungkan, berkolaborasi, dan ujungnya untuk memasarkan produk UMKM. Semua tentu kemudian juga untuk mengetahui apakah itu berhasil atau tidak, tentu kami di akhir dilakukan evaluasi. Apakah ada dampaknya pelaku usaha mikro itu yang kita intervensi sebelumnya. Misalnya salah satu indikatornya apakah ada kenaikan omset kah per bulannya setelah misalnya kita intervensi dengan pemberian sertifikasi halal. Seperti itu. Terima kasih, Bu, Pak. Ya, cukup. sami-sami, Pak. Ada maghrib baik. Kalau boleh titip informasi, Bisa nanti itu nanti terakhir sebelum kita tutup nanti ada closing statement ya, statement closing atau closing statement lah. Yang penting mah penutup. Jadi sahabat Lokus semuanya, sebetulnya masih asik Bu. Ya. Kan kita ngobrol tapi karena durasi terbatas durasi, mudah-mudahan dengan kehadiran Kang Yadi, Ibu sedikitnya kita bisa memberikan informasi yang jelas tentang Dinas Koperasi dan UMKM itu apa, kemudian Dinas Industri dan Perdagangan itu apa. Setidaknya masyarakat sekarang sudah mulai terang-terang dan tahu tidak serumit dan tidak sesulit yang dibayangkan oleh perizinan. Nah, sebelum ditutup seperti biasa statement closingnya di Ibu lah, mangga. Ya. Siap. Jadi mungkin closing statement dari saya bahwasanya jadi pelaku usaha itu kita memang harus struggle gitu ya Pak. Harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Ketika sekarang sedang sudah berkembang ke teknologi digital, keuangan digital gitu ya. Semuanya bisa serba remote, semuanya ada di dalam genggaman tangan kita. Mari kita sempurnakanlah ikhtiar gitu ya dengan mengikuti perkembangan zaman tersebut. Jadi pelaku usaha memang harus adaptif, kreatif gitu ya, juga inovatif. Nah, dengan menyempurnakan ikhtiar itu, maka kemudian pada akhirnya kita sempurnakan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya memang rezeki itu ya minallah gitu ya, dari Allah gitu ya. Kita lihat aja di pasar tradisional gitu ya, tukang dagang baju aja ya sama, padahal dan semuanya produknya sama gitu, tapi kan rezekinya mah beda-beda. Jadi mari kita sempurnakan ikhtiar, tetap menjadi pelaku usaha yang struggle gitu ya. Ketika mungkin 1 bulan omset kita kurang bagus, insya Allah nanti Allah ganti di bulan-bulan yang lain.
tapi dengan tetap kita tetap berjuang bagaimana meningkatkan kualitas produk gitu ya, bagaimana kita tetap meningkatkan kreativitas diri, kemudian juga adaptif terhadap perkembangan zaman. Seperti itu mungkin. Tetap semangat dan insya Allah gitu ya, semuanya sudah ada Allah yang mengatur, mari kita sempurnakan ikhtiar saja. Untuk promosi nanti Ibu bisa gunakan ke teman-teman di UMKM atau di pelaku industri untuk promosi. Fokus online siap menjadi rumah untuk promosi. Gitu. Mari kita kolaborasi ya Pak ya gitu. Karena kayak jadi baik. Mungkin ya semuanya sama dengan Bu Ratu. Jadi untuk tema podcast yang akan sajikan tadi mengenai dampaknya TikTok Shop, apakah berdampak atau tidak, itu kami kira tadi ya pelaku UMKM itu harus tetap struggle. Dan sebetulnya mungkin ditutupnya TikTok Shop ini tidak sebanding dengan ketika kita mengalami pandemi dulu. Nah, pandemi 2 tahun, tapi alhamdulillah teman-teman kita pelaku UMKM bisa survive. Dan itu memang intinya adalah ikhtiar. Pertama, kalau kita juga mengkaji bahwasanya Allah itu kan tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak akan merubah nasib sendiri. Nah, itu adalah ikhtiar mungkin kuncinya. Yang kedua tentu silaturahmi. Ikhtiar yang lebih itu tentu akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Ikhtiarnya yang biasa-biasa, mungkin hasilnya juga biasa. Nah, kalau itu saya kira justru itulah dasarnya dari kewirausahaan atau entrepreneurship. Jauh mungkin pada masa wahyu itu diturunkan kepada Nabi. Kalau teori entrepreneurship kan baru tahun 60-an gitu. Pada konsep dasarnya saya kira itu adalah firman Allah tadi. Kemudian juga intinya silaturahmi itu perlu, dan tentu juga permohonan maaf Kang dari kami kepada teman-teman pelaku UMKM karena by data juga sudah ada 500.000. Kalau kami tidak bisa mengunjungi satu persatu door to door ya tentulah karena keterbatasan kami, mohon maaf. Tapi mungkin tadi mau titip informasi juga bahwasanya kalaupun kami tidak bisa berkunjung ke tempat, pelaku UMKM bisa berkunjung ke kami ataupun dengan memanfaatkan link yang kami disediakan di medsos kami. Di Instagramnya Dinas Koperasi UMKM kami sediakan link tree di sana, bisa diakses. Itu ada pilihannya untuk menjadi UMKM binaan. Silahkan datanya diisi dan sampaikan kiranya kebutuhan melalui program dan kegiatan yang kiranya diperlukan. Nah, nanti data kami itu kan akan masuk diasistensi oleh pendamping UMKM kami, dan insya Allah nanti ketika ada program kegiatan yang kiranya sesuai, kami tentu undang untuk itu. Seperti itu kan. Dan kami juga memiliki program layanan yang sifatnya gratis. Tadi salah satunya pendampingan pembuatan NIB, mangga dimanfaatkan. Yang kedua, kami ada beberapa SDM yang memiliki sertifikat sebagai pendamping halal untuk yang self-declare. Nah, yang self-declare itu produk makanan, minuman olahan yang dihalalkan tanpa ada bahan daging sembelih. Ya, misalnya kalau ada produk keripik cau itu sangat mudah sekali itu gratis. Nah, kemudian juga kami punya layanan desain kemasan. Nah, kalau misalnya ada pelaku UMKM yang memiliki produk masih dikemas dan polos, perlu didesainkan yang cantik, bagus, menarik konsumen, kita bisa bantu. Dan itu gratis pula. Seperti itu, Kang. Siap. Terima kasih Ibu Ratu. Ya, Kang Yadi. Sama-sama. Terima kasih. Jadi mengutip dari closing statement dua narasumber kita ini, hanya sedikit saya rangkum. Tong keeng, tong hariwang, lamun kayang tang tuparang, manjada wajada. Sekian dari saya bagian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di ruang tamu Lokus Online berikutnya. Mantap. Ibu. Ya.